Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada hari Sabtu pagi setelah subuh ini tanggal 16 November 2019, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa bersama-sama mendengarkan kajian untuk tafsir mukhtasar tafsiril Qur'anil Karim. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kali ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 61 sampai ayat yang ke-66 insyaallah. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون واذكروا حين كفرتم نعمة dan ingatlah ketika kalian kufur terhadap nikmat Allah, nikmat Tuhan kalian, nikmat Rabbikum famalaltum min akli ma anzalallahu alaikum minal manni wassalwa. Ya. Sehingga kalian merasa bosan dengan makanan yang telah Allah turunkan atas kalian yang berupa manna dan salwa. Kemarin apa Pak? Manna dan salwa ini. Manna yaitu sesuatu yang cair yang Allah turunkan dari langit seperti rasanya seperti madu yang kemudian menempel di pohon-pohon sehingga mudah untuk diambil, ya. Dan ini sangat bergizi tentunya, ya. Mudah diambil, mudah diminum, mudah dikonsumsi. Dan kemudian salwa adalah burung kecil, ya, yang dagingnya empuk dan lezat, yang sangat mudah untuk ditangkap. Ini Allah berikan kepada orang-orang Bani Israel, ya, khususnya ketika mereka kebingungan di sebuah padang pasir. Allah berikan itu mudah, ya, dan sudah cukup buat mereka. Tapi selanjutnya apa yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qultum lan nasbir ala ta'amin wahid la yataghayyar. Kami tidak bisa bersabar dengan satu macam makanan. Padahal ada berapa macam makanannya, Pak? 2. Ini orang Bani Israel. Dua dibilang satu. Ada manna, ada salwa. Karena dikonsumsi secara bersamaan. Lalu mereka mengatakan ini adalah satu makanan. Subhanallah. Ini orang Bani Israel. Dikasih 2, dibilangnya satu. Fatalabtum min Musa ayyad'u Allah ayyakhruja lakum min nabatil ardi min bukuliha wa khudariha wa qithaiha, ya. Sudah dikasih dengan mudah dan sudah mengenyangkan, bergizi, ya, tidak perlu capek-capek nyarinya. Tapi mereka karena bosan, ya, lalu ingat pada saat mereka di Mesir, saat mereka di tempat tinggalnya. Karena saat itu, ya, dikasih manna wa salwa ini pada saat mereka berada kebingungan di suatu padang pasir. Lalu mereka minta
kepada Nabi Musa alaihissalam untuk berdoa kepada Allah agar Allah menumbuhkan di bumi mereka ya sayur mayur termasuk bawang putih, termasuk qithaiha, itu mentimun tapi sejenis mentimun tetapi lebih besar ya, yusbihul khiyar lakinnahu akbar ya, lebih besar dari mentimun. Wa hububiha wa adasiha, dan juga biji-bijian termasuk kacang adas ya. Ini kacang yang biasanya orang-orang oleh-oleh itu ya dari haji atau umrah ya. Wa basaliha ta'aman, dan juga bawang merah sebagai makanan mereka. Jadi ini makanan sehari-hari yang mereka konsumsi padahal sudah diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik yang juga tidak perlu mereka capek-capek untuk mencari atau mendapatkannya. Faqala Musa mustankiran talabakum antas mustankiran ya. Lalu Nabi Musa alaihi salam menjawab apa yang mereka minta itu dengan mengingkarinya ya. Bahwa kalian ini meminta sesuatu dengan yang lebih rendah nilainya, yang lebih sedikit nih nilainya daripada alman dan salwa. Manna dan salwa ini lebih baik. Kenapa kalian minta untuk diganti dengan hasil bumi? Wa qad kana ya'tikum duna ana'in wa ta'ab. Sementara untuk manna dan salwa ini kalian mendapatkannya tanpa susah ya. Tanpa capek-capek, tanpa harus berlelah-lelah, sudah dikasih langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian karena masih ngeyel, masih tetap minta, lalu Nabi Musa alaihissalam menegaskan kepada mereka, inzilu min hadhil ard ila ayyi qaryah. Silahkan kalian pergi ke desa mana saja. Pasti kalian akan mendapat apa yang kalian cari itu. Baik di hukuliha wa aswaqiha. Baik di kebun-kebunnya ya maupun di pasar-pasarnya, banyak itu yang kalian minta itu banyak ya. Kalau berangkat pergi ke desa, pergi ke kampung pasti akan mendapatkan apa yang kalian cari itu. Lah, padahal sudah dikasih manna dan salwa. Wa bittiba'ihim li ahwa'ihim wa iradhihim al-mutakarrir amma ikhtarahu Allahu lahum lazamahumul hawan wal faqr wal bu's. Karena mereka selalu mengikuti hawa nafsu mereka dan berpaling ya dari perintah Allah, sehingga ya dari apa yang Allah pilihkan untuk mereka, Allah pilihkan manna dan salwa, tapi mereka masih minta makanan yang biasa mereka makan ya. Maka karena mereka lebih memilih hawa nafsunya daripada yang Allah pilihkan buat mereka, lazamahumul hawan, sehingga membuat mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehinaan, kefakiran ya, dan kesialan, kecelakaan ya. Waraja'u bighadabin minallah, dan mereka ya kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah, li'i'radihim an dinih, karena berpaling dari agama Allah, wa kufrihim bi ayatih, dan karena mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Dan yang lebih parah lagi, wa qatlihim anbiya'ihi zulman, mereka membunuh nabi-nabi mereka sendiri secara zalim dan karena didasari permusuhan kepada para nabi tersebut ya. Inilah kelakuannya orang-orang Bani Israel ya. Mari kita lihat di dalam tafsir ini ya. Kita akan mendapatkan bahwa orang-orang Bani Israel ya, pada saat mereka mengatakan lan nasbir, kami tidak bisa sabar.
disebutkan ya di dalam tafsir Al-Qurtubi, qila lan nasbir 'alal ghina fayakunu jami'una aghniya. Ini perilaku orang-orang Bani Israel. Kami tidak bisa sabar karena kecukupan yang Allah berikan ini. Jadi diberi kecukupan, semuanya diberi kecukupan oleh Allah, maka mereka ini mengeluh. Dikasih kecukupan, ya, kekayaan, makanan yang cukup semuanya, ya, secara merata, tapi mereka malah mengeluh. Ya. Kenapa? Karena kami semua jadi orang-orang kaya semua. Artinya udah tidak butuh yang lain. Ya, sehingga kami tidak saling membutuhkan kepada yang lainnya. Sebab sudah ada manna dan salwa, semuanya sudah tercukupi. Ya. Tidak ada yang membutuhkan kepada yang lainnya. Nah, ini kata mereka. Sehingga disebutkan bahwa mereka ini menginginkan supaya ada yang lebih miskin daripada yang lainnya. Karena kalau semuanya sama-sama cukup, sama-sama kaya, nggak ada yang bisa untuk diperintah. Nggak ada yang bisa untuk dijadikan sebagai orang-orang yang bisa mereka gunakan untuk kepentingan mereka. Sehingga disebutkan fahum awwalu man ittakhadzal abida wal khadam. Ya. Karena punya pola pikir seperti itu, maka disebutkan bahwa orang Bani Israel adalah orang yang pertama kali melakukan perbudakan dan untuk menggunakan para pembantu, ya, al-khadam. Jadi ini orang-orang Bani Israel. Jadi bayangkan ketika Allah berikan semuanya secara cukup, mereka tidak mau. Ya harus ada yang miskin di antara kita, supaya yang miskin ini nanti bisa dipakai untuk sebagai pembantu maupun sebagai budak. Na'udzubillah. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Ya. Ini orang-orang Bani Israel disebutkan oleh Allah, dzuribat alaihimudz dzillatu wal maskanah. Ya. Dzuribat alaihimudz dzillatu wal maskanah. Kenapa mereka ditimpa dengan kehinaan dan kemiskinan? Ya. Kenapa ditimpa kehinaan dan kemiskinan? Ini jawabannya ada di dalam ayat yang berikutnya, ya. Apakah mereka semuanya ditimpa kehinaan dan kemiskinan, tidak ada yang lainnya yang diberikan kemuliaan oleh Allah karena keimanannya? Nah, ini jawabannya ada pada ayat berikutnya, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innaman amana min hadhil ummah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, wa kadzalika man amana minal umamil madhiyah qabla bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang-orang yang beriman dari umat-umat terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min yahudin wa nasara wa sabi'ah, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani dan Sabi'ah, wa hum ta'ifa min atba'i ba'dil anbiya, dan yang disebut dengan atau yang dimaksud dengan Sabi'ah adalah orang-orang yang mengikuti para nabi, ya, atau sebagian nabi yang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Kanu ala millat Ibrahim, dan mereka mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, yaitu agama tauhid. Lahum thawabuhum inda rabbihim, bagi mereka adalah pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wala khaufun alaihim, mereka tidak khawatir, ya, mimma yastakbirunahu fil akhirah, terhadap apa yang akan mereka hadapi di akhirat.
wa la yahzanuna 'ala ma fatahum minad dunya, dan tidak membuat mereka berduka, bersedih terhadap apa yang tidak mereka dapatkan di dunia ini. Wa hadzal hukmu qabla bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hukum ini khusus sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ba'da bi'tsatihi fa inna ad-din al-mardi indallahi wal Islam. Tapi kalau sudah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama yang diridhai oleh Allah hanya Islam. La yaqbalu ghairahu, tidak diterima, ya, atau la yuqbalu ghairuh, tidak diterima agama selain Islam. Kama qala ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, tidak akan diterima daripadanya, ya. Ini ayat, jamaah sekalian, banyak orang yang salah di dalam memahaminya. Orang-orang liberal, orang-orang pluralis menganggap ini senjata buat mereka, sehingga dianggap semua agama baik, semua orang yang menyatakan beriman kepada Allah, apapun agamanya akan masuk surga berdasarkan dalil ini. Karena mereka tidak faham, ya, tidak faham dari konteks ayat, apa yang dimaksud oleh ayat ini, tafsirnya. Mereka secara serampangan menafsirkan menurut hawa nafsunya, ya. Yang benar bagaimana? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, duribat alaihimudz dzillatu wal maskanah, bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, khususnya pengikut Nabi Musa alaihissalam waktu itu, mereka ini dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang mendapatkan kehinaan dan kemiskinan. Apakah itu berlaku atau sifatnya mutlak? Ya, tidak. Ayat berikutnya itu istitsna, pengecualian. Ya, pengecualian bahwa tidak semua orang-orang Yahudi, khususnya pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, itu tidak semuanya mendapatkan kehinaan dan kemiskinan, ya. Sebab lam yusibhum illa li jarimatin qad tashmalu syu'ub ammatan, ya. Jadi kehinaan dan kemiskinan itu tidak menimpa mereka kecuali karena dosa yang meliputi seluruh bangsa Yahudi waktu itu secara umum. Akan tetapi man amana, ya, man amana, orang yang beriman tidak termasuk ke dalam apa yang disebutkan oleh Allah, dzuribat alaihimudz dzillatu wal maskanah. Jadi orang-orang Yahudi yang beriman, yang betul-betul taat kepada Nabi Musa, menjalankan syariat Taurat, mereka tidak termasuk, ya, mendapat ancaman dzuribat alaihimudz dzillatu wal maskanah, kehinaan dan kemiskinan. Nah, yang dimaksud ayat ini jamaah sekalian, pertama yaitu orang-orang yang beriman dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah orang-orang Yahudi pengikut syariat Nabi Musa yang mengikuti apa? Taurat. Sebelum Taurat itu diubah. Sebelum Taurat diubah. Yang ketiga, ya, yang termasuk yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang-orang Nasrani, pengikutnya Nabi Isa dan mengikuti syariat Injil sebelum Injil itu diubah. Ya. Yang keempat yaitu orang-orang Sabi'in, yang mereka ini berada di atas fitrah agama tauhid, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang tetap mengesahkan Allah. Ya, seperti orang-orang Arab pada zaman dahulu yang mengikuti agama Ibrahim. Ya. Nah, adapun orang-orang yang mengikuti Yahudi, agama Nasrani setelah diubahnya
ya, Taurat dan Injil ya, oleh tangan-tangan manusia, maka mereka tidak termasuk di dalam ayat ini. Dan secara tegas dimaksudkan oleh ayat ini bahwa orang-orang yang beriman yang disebut di sini dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in adalah mereka sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu diutus oleh Nabi Muhammad, Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya wajib untuk memeluk Islam. Ya. Ini harus dipahami dengan baik. Di antara asbab nuzul atau sebab turunnya ayat ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Salman Al-Farisi suatu ketika mengisahkan tentang orang-orang Yahudi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salman menyampaikan bahwa orang-orang Yahudi itu mereka semuanya juga salat ya, sebagian dari mereka tetap salat, tetap puasa ya, dan beriman kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beriman bahwa nanti akan ada nabi terakhir yang namanya Muhammad atau Ahmad. Ya. Setelah selesai Salman Al-Farisi bercerita tentang kondisi sebagian orang-orang Yahudi yang tetap sholat, tetap puasa dan yakin nanti akan diutus ya pada akhir zaman seorang nabi yang namanya Ahmad atau Muhammad. Setelah selesai bercerita demikian, maka Nabi mengatakan, ketahuilah wahai Salman, sesungguhnya mereka adalah penduduk neraka. Ya. Lalu Allah turunkan ayat ini. Ya, Allah turunkan ayat ini. Kenapa disebut sebagai penduduk neraka? Karena mereka ya tidak beriman kepada siapa? Nabi siapa, Pak? Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi orang-orang Bani Israel dan manusia secara umum ketika diutus Nabi Musa ya, khususnya untuk kalangan Bani Israel, maka mereka wajib percaya kepada dan beriman kepada Nabi Musa. Nah, Nabi Isa alaihissalam juga diutus kepada bangsa Israel. Begitu diutusnya Nabi Isa, maka orang Yahudi wajib beriman kepada Nabi Isa. Ini dari kalangan Bani Israel. Untuk umat-umat yang lain ada nabinya sendiri-sendiri, ya. Ya, sesuai yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, sungguh telah kami utus pada tiap-tiap umat seorang rasul, ya. Nah, untuk Bani Israel ini ketika Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam, maka orang Yahudi wajib beriman kepada Nabi Isa. Kalau tidak beriman, meskipun menjalankan Taurat, mereka masuk ke dalam neraka.